Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Contoh ibadah berikutnya adalah az-zabah. Az-zabah itu adalah menyembelih, ya. Dalilnya, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku membimbingku atau memberi hidayah kepadaku kepada jalan yang lurus. Apa itu yang dimaksud jalan yang lurus? Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah, yaitu agama yang benar, ya, yang tegak, qiyam, millahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, lanjutannya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, siapa yang disuruh berucap ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus dikatakan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk apa di sini? Sembelihan. Ini nanti pengembangan katanya jadi apa? Manasik, gitu ya. Tapi di sini yang dimaksud nusuk di sini adalah sembelihan. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, sembelihan di sini apa aja? Bisa kurban, bisa akikah, atau seluruh hewan yang kita sembelih yang disebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hidupku, matiku, semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, inilah yang harus dipahami oleh setiap mukmin, bahwa hidup kita ini dari Allah, punya Allah, dan untuk Allah. Betul nggak? Nah, hendaknya kematian kita juga itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu. Yang tadi disebutkan semua, demikianlah yang aku diperintahkan. Siapa yang merintah? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri, berserah diri. Ini kan ayat. Kalau Bapak dai titanya apa? Wa ana minal muslimin. Aku bagian dari kaum muslimin. Awalul muslimin ini di zaman Nabi Ibrahim, ya, yang pertama muslim Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang pertama muslim Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama diangkat menjadi Rasul. Wa minas sunnah, adapun dari sunnah, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, di sini nanti saya ingin menerangkan sedikit aja betapa sederhananya ibadah kurban atau ibadah akikah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban akikah atau kurban itu adalah mengalirkan darahnya, Pak. Menyembelihnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalnya Bapak ahli netelin sembelihan, bisa nyembelih sendiri, bisa netelin sendiri gitu ya.
Nanti bapak kurban di rumah sendiri, nyembelih sendiri, sebagian besar dikonsumsi bapak sekeluarga. Misal ini ya, kasih ke tetangga paha dua doang, paha belakang yang kanan buat tetangga yang miskin, paha belakang yang kiri buat tetangga yang mampu. Hadiah berarti kan, apa namanya, ada sedekah ada hadiah, itu udah sah kurbannya. Punten ini, saya belum menemukan hadis atau dalil yang baku harus dibagi sepertiga. Sepertiga sahibul kurban, sepertiga sedekah, sepertiga hadiah. Belum nemu. Pokoknya Nabi nerangkan hewan kurban itu dagingnya boleh dikonsumsi sahibul kurban, kemudian sebagiannya sedekahkan, sebagian lagi hadiah. Tapi Nabi tidak secara kontekstual menyebut sepertiga. Gampang ya Pak ya? Gampang. Jadi punten ini sebagai evaluasi, semisalnya ada di masjid menyelenggarakan kepanitiaan kurban ya, apalagi sahibul kurban sudah membayar biaya penanganan, seandainya sahibul kurban minta 2/3-nya misalnya, jangan dilarang. Itu hak sahibul kurban. Seandainya pun, Pak punten ya, ini hewan kurban saya ambil semuanya. Dia pengen ngasih sendiri, kan punya kenalan sendiri ya. Panitia berhak melarang? Tidak berhak. Itu haknya sahibul kurban. Sebagian masjid, pokoknya kalau kurban di sini ya udah buat masjid sini. Ada sebagian masjid. Nah, ini punten sedikit masukan bahwa hewan kurban itu hak siapa Pak? Sahibul kurban. Apalagi dia sudah membayar biaya penanganan itu. Gampang ya? Kalau semuanya dikembalikan ke dalil, panitianya ngerti ilmunya, nggak ada ribut-ribut, nggak ada. Demi Allah tidak ada. Ya semuanya lillahi ta'ala. Didasarkan, memang saya jadi panitia juga lillahi ta'ala, sahibul kurban juga berkurban lillahi ta'ala. Yang lebih dahsyat lagi akikah. Nah, akikah pun yang jadi poin di nilai ibadah dalam akikah itu adalah mengalirkan darah. Misalnya bapak dapat cucu, jadi kalau melihat hadis ya, yang mengakikahkan Hasan dan Husain siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapanya Hasan dan Husain? Kakek. Bapak boleh, saking sayangnya sama cucunya kan, udah bapak aja yang akikahin, nggak apa-apa, nggak mesti orang tuanya gitu. Walaupun ya kewajiban akikah itu paling pertama dibebankan kepada siapa? Orang tuanya. Tapi kalau kakeknya atau mertuanya itu ingin ikutan mengakikahin boleh. Nah, misalnya bapak dikasih karunia oleh Allah punya anak laki-laki, masya Allah, lahir anak laki-laki nih, seneng banget ya. Qadarullah mampunya beli kambing 1 ekor doang. Boleh akikah laki-laki 1 ekor? Boleh. Fattaqullaha mastata'tum. Masya Allah, itu juga ngepres uangnya. Nggak bisa tuh dibikin nasi kotak, nggak bisa. Cuman cukup beli kambing doang. Biaya yang lain udah habis buat apa? Rumah sakit misalnya. Untuk beli peralatan bayi kan biasanya kan ya, sebelumnya istri lagi hamil kan beli bener ya. Bapak beli kambing bismillah, sembelih sendiri, kambingnya tetelin sendiri, dimakan sendiri Pak, habis dikonsumsi sama keluarga, boleh? Boleh, sah akikahnya gitu. Jadi jangan salah paham ya, dikira pelit lagi. Enggak, ini saya sedang bicara hukum, apa yang dimaksud akikah dan berbicara tentang sah atau tidaknya ibadah, gitu ya. Adapun bapak punya harta berlebih ya, pengen bikin tenda di rumahnya, bikin walimah akikahnya, diundang tetangga, silakan, boleh.
Tapi jangan membebani diri di luar kesanggupan. Jadi jangan dipikir akikah itu harus mesen tenda, harus marhabanan misalnya, ya misal ini misal. Akikah harus marhabanan tidak? Tidak. Sekarang ada yang ini ya, higien praktis ya, simple. Setiap yang punya peternakan kambing itu menerima akikah, gitu kan? Bayar sekian, udah jadi nasi box sekian box, bener nggak? Udah Bismillah, gitu, ya. Jelas ya, jangan salah paham nih. Pikir nanti kajiannya ngajarin pelit lagi, nyembelih sendiri, makan sendiri, enggak. Ini lagi ngajarin apa? Sah atau tidaknya suatu ibadah, gitu. Masya Allah, jadi simple ibadah itu. Biasanya kan diniatkan namanya ya. Nanti yang pihak akikahnya minta namanya gitu kan. Tapi kalau mau menyaksikan lebih bagus, lebih afdal. Itu bagus. Begitu juga sahibul kurban kalau mewakilkan penyembelihannya ya, bagusnya hadir di situ. Itu ya. Karena momennya kan memang momen ibadahnya penyembelihannya itu. Bagus. Tapi kalau Bapak lagi ada perlu di mana, insya Allah boleh diwakilkan. Itu wallahu a'lam bishawab. Terus akikah apakah mesti kambing? Boleh nggak akikah pakai sapi? Boleh, Pak. Selama masih hewan sembelihan yang disebut oleh dalil-dalil syariat. Masya Allah, Bapak saking senengnya dapat anak laki-laki di nanti-nanti kan mau akikahnya pakai unta. Ini misal ya, Pak ya. Kalau tidak memberatkan, kalau memang biayanya ada, harta Bapak berlebih, silakan. Itu bagus itu. Tapi kalau adalah saya mau yang sesuai dalil aja lah, kambing monggo silakan kan. Gitu. Tapi jangan ayam, Pak ya. Nggak sah kaki ya. Mau 1000 ekor ayam misalnya. Sah akikahnya? Enggak. Ya, karena hewan-hewan sembelihan itu sudah ditentukan, ya. Kambing, domba, sapi atau kerbau, kemudian unta gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tambah mudah ya, Pak ya? Alhamdulillah. Enggak serumit yang dibayangkan oleh masyarakat. Nah, ini sembelihan ini ada sembelihan yang ibadah, ada sembelihan yang syirik. Penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu. Nah, ini harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-An'am ya, di situ ada sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah, innahu la fisq, digolongkan salah satu perbuatan kefasikan. Sembelihan yang tidak disebut nama Allah wajib ya, seorang muslim. Bahkan lebih ketat lagi, orang yang nyembelih itu wajib dia orang yang menjaga sholat. Bagi teman-teman yang udah ikut Juleha ya, kalau nggak salah dibahas di situ tuh. Nah, makanya sebagian sahibul kurban pengennya yang mewakilkan menyembelih itu ustadz biasanya, gitu. Karena meninggalkan sholat itu bukan perkara ringan. Ya, banyak ulama-ulama yang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun kita nggak ingkari di situ ada khilaf ya, ada khilaf di situ. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Nah ini ya, kalau mewakilkan sembelihannya hendaknya mewakilkan kepada orang yang menjaga sholat. Ya minimal kelihatan ke masjid terus, berarti dia orang yang menjaga sholat gitu. Nah kalau sembelihan itu yang harusnya ditujukan kepada Allah, malah ditujukan kepada selain Allah, maka jadilah syirik. Contoh, ada kontraktor. Buka proyek baru nih. Di situ ternyata babat alas. Babat alas apa? Tadinya hutan ya, dibuka gitu kan jadi perumahan misalnya, atau rawa jadi perumahan. Biasa tuh nanti ada beberapa orang yang menghembuskan ketakutan kepada kontraktornya. Pak, ini biar kita selama pekerjaan nggak diganggu sama penunggu sini.
sembelih kerbau, nanti kepala kerbaunya ditanam di pondasinya itu. Nah, ini syirik, Pak. Ya, nggak boleh yang seperti itu, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Sembelihan murni diniatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika menyembelihnya menyebut nama Allah, minimal Bismillahi Allahu Akbar. Ada permasalahan lagi. Bagaimana kalau kita makan di tempat makan, makannya daging, kan nggak tahu itu yang nyembelihnya Bismillah atau enggak, yang nyembelihnya jaga sholat atau tidak, ya kan? Gimana, Pak? Hukum asal daging yang dibeli di pasar kaum muslimin halal. Ini hukum asalnya begitu ya. Pokoknya beli dagingnya di mana? Di pasar kaum muslimin. Hukum asalnya apa, Pak? Halal. Untuk kehati-hatian, maka sebelum makan daging tersebut baca Bismillah gitu. Seseorang tidak dibebani di luar kemampuan. Ini mirip seperti Bapak jadi supir angkot. Kan semua penumpang yang pengen ikut boleh naik angkot kan? Nah, apakah ada kewajiban kita nanya ke penumpangnya ketika bayar, Bu, punten ini Bu, ini uangnya halal nggak? Ibu kerjanya apa? Itu namanya tajasus. Nggak boleh. Secara umum, profesi narik penumpang ya, berangkot halal tidak? Halal. Nah, maka tidak ada kewajiban kita mengorek-ngorek penumpang tersebut bayar dari uang mana, nggak bisa. Gitu. Misalnya pejabat yang naik, pejabat mungkin nggak naik angkot, nggak mungkin ya. Berarti itu halusinasi. Itu jelas? Nah, maka tadi secara umum daging yang dijual di pasar kaum muslimin dan dagingnya jelas sapi, jelas ayam, halal tidak? Halal. Untuk kehati-hatian sebelum makan daging tersebut membaca Bismillah. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau kita dikasih daging sama tetangga, tetangganya Kristen, gitu. Sedangkan khawatir pancinya itu buat masak bekas masak babi misalnya. Gimana ini? Gitu kan? Nah itu saya katakan itu sudah berlebihan. Saya tanya, wanita Yahudi tetangganya Nabi ngasih kambing. Nah, sama Nabi dimakan nggak kambingnya? Nabi nanya, pancinya kemarin bekas masak apa? Nanya gitu? Tidak. Pokoknya kita hukumi secara zahir saja. Zahirnya dikasih tetangga, walaupun tetangganya Yahudi atau Nasrani, halal tidak buat kita? Halal. Selama yang dikasih itu dari jenisnya daging yang halal. Udah Bismillah. Tapi kalau Bapak memang ragu-ragu, monggo dikasih ke yang lain, silakan. Terima aja, menghormati ya, menghormati. Jangan sampai sakit hati kan tetangganya. Oh, terima kasih. Gimana nih yang nerima, yang ngasih orang Kristen? Jazakallah khairan. Apa itu? Ini hati-hati, doa juga hati-hati. Jangan dipukul rata semua. Doa boleh mendoakan orang kafir itu hanya satu doa apa? Doa hidayah. Yang dikasih sama orang Kristen, doain aja. Hadakallah. Nah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada udah. Terima kasih, bagus ya. Terima kasih, syukran. Gitu. Terima kasih. Ya bahasa sininya hatur nuhun. Jangan bilang jazakallah khairan. Itu orang kafir ya. Gitu. Nah kalau Bapak ragu-ragu sudah diterima, kasih lagi ke orang nggak apa-apa. Ke Pak Satpam, Mamang Gojek, nggak usah bilang cerita juga, Mang. Ini dari tetangga saya yang Kristen, nggak usah. Itu namanya mempersulit diri ya, nggak usah, udah. Kan Bapak yang tahu ini keraguan-raguannya ada diri Bapak kan. Nah, udah putus sampai situ. Nah, Bapak kasih ke orang lain secara zahir nerima dari kaum muslimin kan. Nah, kita sebagai seorang udah selesai. Jelas Pak ya? Oke. Kita lanjut. Kemudian
Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil tentang nazar. Nah, ini nazar juga dihitung ibadah. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar di surah Al-Insan ayat 7. Tadi saya lupa nyebutin ya. Yang inna salati wa nusuki itu ada di Al-An'am ayat 161 sampai 163. Buka aja 162 nanti ketemu. Adapun yang nazar ini ada di surah Al-Insan ayat 7. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Mereka menunaikan nazar dan mereka takut akan hari yang azabnya itu merata di mana-mana. Ini hari kiamat ini, Pak. Makanya mereka menunaikan nazar. Nah, di sini kaum muslimin dibimbing, diarahkan supaya berhati-hati dalam berucap. Ya, jangan sering apa? PHP-in orang. Janji mau beliin HP, janji. Enggak boleh, Pak, hati-hati. Makanya di sini ada bab tentang apa? Nazar. Khawatir janji itu termasuk apa? Nazar atau sumpah. Ya, nazar, sumpah, janji itu wajib ditunaikan. Cuma nazar yang wajib ditunaikan itu adalah nazar apa? Di dalam ketaatan, itu wajib. Kalau nazarnya mengandung maksiat gimana? Ayo. Nazarnya mengandung maksiat gimana? Misalnya apa? Misalnya nih ya, misalnya ngomong ke anaknya, ya, kamu nanti ulangan remedial semua ulangannya, misalnya ya, bapaknya marah tuh, ya, tidur di luar, wah, misal, mudarat nggak Pak anaknya tidur di luar rumah? Mudarat. Nah, itu kan mengandung kemudaratan kan? Gimana solusinya Pak? Satu sisi Bapak harus menunaikan nazarnya tadi. Qadarullah bener pas ujian anaknya remedial semua. Bisa ini ya. Nggak tahu sakit kan, nggak sempat belajar anaknya nggak tahu kan? Gimana tuh Pak? Nah, ada hadis, apabila engkau melihat sesuatu yang lebih maslahat padahal menyelisihi nazar tadi ya, maka nazarnya dibatalin. Pilih yang lebih maslahat. Nah, sedangkan nazar tadi karena sudah terlanjur ngucap ya, bayar kafarat. Itu caranya Pak. Jadi suatu saat kita bernazar, baik itu nazar yang maksiat atau tidak maksiat, tapi ada sesuatu yang lebih maslahat daripada menunaikan nazar nih, maka Nabi menyarankan pilih yang lebih maslahat tadi. Adapun nazarnya wajib dibayar kafaratnya. Kafarat nazar gimana? Di surah Al-Maidah ayat 89. Itu termasuk kafarat nazar, termasuk kafarat sumpah, termasuk kafarat janji. Ya. Kesimpulannya aja ya. Kafarat sumpah atau nazar atau janji adalah memberi makan 10 orang miskin. Jenis makanannya apa, Pak? Pisang rebus? Singkong bakar? Nah, makanannya adalah makanan yang biasa dimakan oleh keluarga kita. Bapak biasa makan apa? Makan steak misalnya. Woi, daging kurban kemarin masih ada ya? Dibikin steak terus tiap hari, Masya Allah. Kalau Bapak biasa makannya pakai lele, ya udah. Apa? Kasih makan seorang miskinnya ini pakai apa? Pakai lele gitu. Jadi makanan yang biasa dimakan oleh keluarga kita. Biasa makan tahu tempe, ya wes tahu tempe nggak apa-apa. Itu kasihnya ke orang miskin ya, jangan ke tetangganya loh. Tetangganya punya Pajero, kasih nasi bungkus, bukan ya? It'amu asyarati masakin, harus ke orang miskin. Atau kiswatuhum, atau memberi 10 pakaian ya, ke 10 orang miskin. Pakaiannya ini nggak mesti baru,
Bapak misalnya ada baju udah kekecilan, masih bagus ya. Ada Pak? Nah, itu bisa buat bayar nadarnya tadi. Yang penting bajunya masih bagus ya, masih layak pakai. Itu boleh. Gitu. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Zaman sekarang ada nggak budak? Nggak nemu ya? Kalau di Bandung banyak Pak. Budak letik. Jamaknya budak apa? Barudak. Budak itu mufrad ya, satuannya. Jamaknya apa? Barudak. Masya Allah ya, Sunda ada mufrad ada jamak juga ya. Masya Allah. Gelis satu orang. Kalau yang banyak gelisnya, garelis. Luar biasa ya. Saya dapetin di Indonesia ada jamak mufrad di Sunda itu, Masya Allah. Bukan itu yang dimaksud ya. Ini maksud adalah budak, yaitu orang yang diperjualbelikan. Itu biasanya nanti berlaku lagi di masa perang biasanya. Masa perang, Mbak? Nggak usah sok-sokan kita nolak syariat perbudakan. Ya, negara kafir lawan negara muslim perang, kalau negara muslim kalah, kaum muslimin diperbudak Pak sama orang kafir. Oke? Nggak usah sok suci, sok pinter, sok-sokan menolak syariat perbudakan, enggak. Ketika Al-Quran dan hadis tidak menghapus syariat perbudakan, ya masih ada kan, tidak terhapus, itu adalah tanda bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi lagi perbudakan. Di antara sebab perbudakan dengan apa? Peperangan. Masya Allah, sebegitu indah dibukukan di dalam buku fikih kan, ya bab tentang perbudakan. Makanya nggak ada yang nggak ada yang menghapus itu, tetap ada, karena nanti akan terulang lagi. Zaman perbudakan nanti ada. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau nggak mampu, ya ini misal kondisi seseorang yang nadar tadi memilih yang lebih maslahat. Qadarullah nggak bisa nih bayar kafarat, subhanallah Pak. Kadang-kadang kita jangan menilai orang lain itu sama seperti kita. Sedekah 10 bungkus itu gampang, ya kan? Nggak semua orang mampu, Pak. Makanya Allah kasih solusi. Kalau dia nggak mampu menunaikan nadarnya dan tidak mampu bayar kafarat, nggak mampu kasih makan, apalagi kasih pakaian, apalagi merdekakan budak kan? Fasyamu salasati ayyam. Bayar kafaratnya dengan apa? Puasa 3 hari. Subhanallah, ayat di sini tidak disebutkan harus berturut-turut. Pokoknya puasa 3 hari. Masya Allah. Tuh Pak, kurang baik apa Allah Subhanahu Wa Taala membuat syariat yang begitu indah. Ya. Ala kulli hal, tadi aturan menunaikan nadar apa? Wajib ditunaikan nadarnya kalau tidak mengandung maksiat. Kalau mengandung maksiat di dalamnya, saya contohin. Misal seorang suami nadar ke istrinya, ya sayang, kalau anak keempat nanti perempuan, misal ya, kamu saya ajak jalan-jalan ke Jepang. Saya tanya, jalan-jalan ke negeri kafir, maksiat bukan? Jepang negeri muslim atau negeri kafir? Kok bingung? Dilihat mayoritasnya aja Pak, mayoritas. Belum undang-undang ya. Benderanya aja simbolnya nyembah matahari, gimana sih? Boleh nggak safar ke negeri kafir? Hukum asalnya haram. Kecuali ada kebutuhan, misal dia kunjungan dari tempat kerjanya dan yang lain-lain ya. Alhamdulillah di sini ada komunitas muslim juga kan. Gimana itu Pak? Betulan dikasih sama Allah anak keempat perempuan misalnya. Dia harus ngajak istrinya ke Jepang atau dia bayar kafarat nadar? Istrinya pinter. Mas, itu bayar kafarat aja ke Jepangnya, tapi diganti umroh ya. Misalnya. Masya Allah ya. Itu nggak apa-apa, itu bagus itu ya. Jadi yang pergi ke negeri kafirnya diganti kafarat gitu, Masya Allah. Selesai ya tentang nadar dan sembelih. Sekarang
kita bahas sedikit tentang isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Memohon perlindungan. Nah, ini wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa disebut ya surat apa itu? Ayat berapa? Masya Allah, hafal semua ya. Apa itu artinya? Katakanlah aku berlindung kepada Rabb. Rabbnya siapa? Rabbil falaq. Falaq itu artinya apa? Subuh. Ya. Rabbil falaq ya, Tuhannya subuh ya, Rabbnya subuh, yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Nah ini biasanya dulu ini Masya Allah penulisnya memberikan contoh. Dulu orang Arab masa jahiliyah kalau singgah di suatu tempat yang asing atau yang baru, dia berlindung kepada sayyid, dalam kurung pembesar jin di situ. Nah, ternyata numpang-numpang itu ada juga di Arab, bukan di Indonesia doang. Kalau di Indonesia kan, Mbah putumu numpang lewat gitu ya. Kalau lewat rumah kosong, lama kosongnya sampai tersebar cerita. Di situ ada kuntil anak, kuntil bapak, kuntil ibu, misalnya ada di situ misalnya. Nah, akhirnya apa? Takut kan? Nah, dulu orang tuanya mengajarkan, "Mbak, putumu numpang lewat." Sekali-kali ada yang nyautin ya, "Monggo le." Wah, nggak jadi lewat. Yang benar Nabi sudah mengajarkan kalau kita singgah di tempat yang asing atau datang rasa takut karena tempat yang menyeramkan, biasanya gelap ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Faedahnya, manfaatnya kata Nabi, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Kalau orang yang baca tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi yang bilang, Pak, tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan dia sampai dia beranjak dari tempat itu. Sekarang pertanyaannya, percaya nggak sama Nabi? Nah, disitulah yang bermain nanti keimanan kita. Imannya ini bekerja tuh. Oh iya, Allah lah penguasa segala sesuatu. Mau yang datang jutaan jin, mau yang datang iblis rajanya jin, datang ingin memudaratkan saya, kalau Allah berkehendak saya aman, tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan saya. Itu imannya yang bekerja. Saya hanya mengamalkan arahan dari Rasulullah SAW. Udah gitu aja, Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Makanya punten nih, ada orang kesurupan, dibacain ayat kursi. Yang baca ayat kursi satunya preman, yang baca ayat kursi satunya ustadz atau kiai. Pengaruhnya sama nggak, Pak? Beda. Jawabnya apa penyebabnya? Tadabburnya, Pak, imannya. Si preman baca lancar, makhrajnya bagus, tapi nggak tahu artinya. Iya nggak? Barangkali wakafnya juga salah, berhentinya di mana. Nah, seorang ulama yang bacain ayat kursi tadi, dia sudah tahu tafsirnya, asbabun nuzulnya tahu segala macam. Bahkan arahan dari Nabi ya, siapa yang membaca ayat kursi di malam hari sebelum tidur, maka syaitan tidak bisa mengganggu sampai datang waktu subuh tuh. Nabi yang ngasih tahu kan. Nah, akhirnya ulama tadi yang membacakan penuh dengan keimanan. Akhirnya pengaruhnya beda. Gitu. Oh, udah kita mah jalani aja yang diarahkan Nabi. Nabi yang bilang begitu kan? Kalau singgah di suatu tempat baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan dia. Udah, saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ta'awudz yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Itu ada juga. Itu redaksinya sebenarnya Nabi
menta'awudzi buat Hasan dan Husain. Nah, Hasan Husain kan masih kecil nih, belum bisa ta'awudz sendiri kan? Nabi yang baca. Lafaznya nanti u'izukuma, Pak. Oke? Karena dua orang Hasan Husain. Tapi kalau Bapak mau mohon perlindungan untuk anaknya, satu dong ya. Boleh. Kalau laki-laki u'izuka. Kalau perempuan u'izuki gitu. Jadi lafaznya begini, misalnya anaknya laki-laki, bayi. Bayi kan belum bisa. Jangan kan ta'awudz. Bismillah aja belum kan? Maka didoakannya begini, Pak. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Gitu. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah untuk anak kecil, untuk anak-anak kita, gitu, dan seterusnya. Ala kulli hal, yang kita maksud di sini adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib berlindungnya kepada Allah. Tidak boleh berlindung kepada selain Allah. Gitu. Termasuk orang yang bikin sesajen, persembahan itu kan dimaksudnya apa? Dia memohon perlindungan kepada selain Allah kan? Supaya tidak diganggu sama penghuni situ kan? Penunggu situ, nggak boleh. Ada pertanyaan. Bagaimana kalau pantangan pakai baju hijau bagi pendaki gunung? Nah, dilarang tuh sama ini. Nanti kalau pakai baju hijau akan terjadi begini-begini. Nah, gimana coba? Syirik nggak? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya larangan pakai baju hijau ketika mendaki atau larangan pakai baju hijau di pantai selatan. Paham maksud saya, Pak? Bapak berani nggak ini yang pakai baju hijau nih? Berani nggak ke pantai selatan pakai baju hijau? Nah, kan nanti ada keyakinan Nyi Roro, ya, Nyi Blorong, Nyi Loro, gitu-gitu kan? Sebenarnya, Pak, ya kita nggak usah ngarah ke sana. Itu bisa dijelaskan dengan logika, Pak. Larangan pakai baju hijau itu nanti khawatir terjadi apa-apa akan menyulitkan tim SAR mengevakuasi. Kalau mendaki gunung, saru sama apa? Warna daun, warna tumbuhannya kan? Maksudnya ke sana, Pak. Khawatir terjadi apa-apa, tim SAR yang mencari mengevakuasi itu sulit kalau korbannya pakai baju hijau. Begitu juga main di laut. Larangan pakai baju hijau itu, lihat kayak laut kalau disorting dari atas, warna apa lautnya? Hijau. Karena masih di ini ya, dataran, bukan dataran kan? Laut dangkal ya. Kalau udah yang dalam sana mah jadi biru kan, beda lagi ya. Jadi penjelasan logikanya ke sana, Pak. Makanya innamal a'malu binniyat. Saya mendaki gunung nggak pakai baju hijau bukan karena takut jin, tapi khawatir terjadi apa-apa sehingga menyulitkan tim SAR. Begitu juga ke pantai selatan ya, saya sengaja nggak pakai hijau, bukan larinya ke sana. Mirip juga seperti orang hamil ya, wanita hamil berdiri di pintu, ditakut-takutin kan? Kalau lagi hamil jangan berdiri di pintu, nanti susah ngelahirinya. Itu yang nggak berdiri di pintu susah juga ngelahirinya, ya kan? Padahal itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nggak boleh berdiri di pintu, kenapa, Pak? Ngalangin orang lewat. Jangankan hamil, yang nggak hamil aja ngalangin, ya kan? Apalagi yang perutnya besar, gitu kan? Gitu. Ya, mulai sekarang kita jelaskan kepada anak-anak kita alasan-alasan yang ilmiah, yang logis. Jangan ditakut-takutin ke sana. Nanti jatuhnya kemana? Khurafat. Ya. Kalau dulu guru saya yang dari Muhammadiyah itu menjelaskan ada namanya TBC. Apa TBC? Tahayul, bid'ah, C-nya apa? Khurafat, Pak. Ditulis di papan tulis tuh. CHU ya, khurafat itu. Masya Allah, dulu itu ya. Ya benar, yang benar, nggak boleh ya. Gitu. Kemudian berikutnya mana tadi? Wa dalilul istighasati qauluhu ta'ala istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum.
Surat apa ini? Al-Anfal ayat 9. Ya, tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum. Kemudian Rabb kalian mengijabahnya. Istighosah itu apa sih? Apa bedanya dengan isti'anah? Isti'anah, ya, kalau istighosah itu memohon diselamatkan. Kalau isti'anah, memohon pertolongan secara umum. Istighosah biasanya bahayanya atau kejadiannya sudah terjadi. Contoh kemarin ada apa? Pandemi COVID ya. Terus kita memohon kepada Allah supaya pandeminya diangkat. Ya Allah, cepat berlalu ini pandemi ini, COVID ini segera hilang dari masyarakat Indonesia misalnya. Itu namanya apa? Istighosah. Gitu. Wabah apa gitu, ta'un dan yang lain-lain. Kita mohon kepada Allah supaya diangkat, itu namanya istighosah. Termasuk kita minta kesembuhan. Mungkin teman-teman ada yang lagi sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Ya. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani misalnya. Dan seterusnya. Itu namanya istighosah. Istighosah secara umum atau hukum asalnya boleh kepada Allah saja. Tapi ada istighosah yang dibolehkan kepada makhluk. Ya. Syaratnya apa? Sudah saya jelaskan di sini kan? 3. Hayyun, hadirun, qadirun. Hayyun apa? Hidup. Manusianya masih hidup. Hadirun, hadir. Qadirun, mampu. Makhluk apa? Hambanya itu mampu, ya. Manusianya itu mampu. Contohnya di surah Al-Qasas ayat 15, yaitu seorang Bani Israel yang minta tolong kepada Nabi Musa. Orang Bani Israel ini lagi berantem sama siapa? Suku Qibti, kaumnya Fir'aun, ya, berantem. Di situ kan Bani Israel diperbudak, Pak, di Mesir. Datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lafadznya gimana? Fastaghosahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwi. Istighosah kan lafadznya? Karena Nabi Musa hadir. Nabi Musa hidup. Nabi Musa mampu nggak? Mampu. Ditonjok langsung mati orangnya, Pak. Sekali pukulan. Ya, subhanallah. Emang kekuatan para nabi itu begitu. Makanya ketika hari kiamat, orang udah kepanasan, matahari didekatkan, keringat itu banjir, ada yang sampai telinga banjirnya. Manusia datang kepada nabi-nabi kan? Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam berani ngelobi Allah, merayu Allah, berani? Gak berani. Saya disuruh jangan dekat-dekat pohon, malah saya makan buahnya. Gak berani. Kenapa? Hari itu Allah betul-betul marah, yang Allah tidak pernah marah seperti itu. Takut semuanya. Para nabi takut. Manusia datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bilang, angkat tangan. Saya nggak bisa. Dulu saya pernah memohon kepada Allah permintaan tanpa ilmu. Maksudnya tanpa sepengetahuan saya. Memohon apa? Kita akhiri pertemuan kita sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.